Desa Kayamarto. Di sini saya dengan ibu guru dari SD 1 Kayamarto. Nah, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Widina, jurusan S1 SD, dan kebetulan di sini sebenarnya saya masih baru, masih terhitung tanggal 1 Agustus. Jadi sebelumnya saya berdinas di salah satu SD negeri di Kecamatan. Jadi saya di sini kurang lebih hampir 2 bulan. Kebetulan menaikkan kelas 4 saya kira baik, di sini saya akan sedikit tanya terkait pendidikan yang ada di sekolah SDN. Pertanyaan bagaimana landasan pendidikan yang didapat pada SD 1 Kayamarto? baik. Membicarakan tentang landasan pendidikan, sebenarnya baik di SD Negeri 1 Kayamarto maupun di SD-SD negeri di seluruh Indonesia itu sebenarnya sama, karena semuanya berpacu pada satu landasan, yang namanya landasan pendidikan tadi. Berbicara tentang landasan itu sebenarnya adalah pijakan, jadi pijakan untuk mengarahkan suatu sistem pendidikan supaya sama. Jadi tentunya kalau untuk landasan yuridis ya Mas ya, untuk landasan yuridis itu nanti mengacunya pasti ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi sementara itu yang terbaru yang dipakai adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan nomor 20. Jadi kemudian juga landasan undang-undang. Itu landasan yuridisnya. Landasan kan ada landasan filosofis, kemudian ada landasan sosiologis juga, ada landasan kultural, dan yang terakhir landasan yuridis. Untuk implementasinya dalam kehidupan atau pembelajaran itu bagaimana? Ya, untuk implementasinya pasti kita memakai acuan yang namanya kurikulum tadi. Jadi untuk saat ini yang dipakai di SD Negeri 1 Kayamarto adalah kurikulum Merdeka, dan yang terbaru adalah kurikulum Merdeka dengan ada tambahan mendalamnya di sini. Sebenarnya sama, hanya teknik pengajarannya ada tambahan sedikit. Ini kan ada isu yang ini dalam sekali Indonesia kan termasuk sebagai negara yang literasi. Ya, ini dibuktikan bahwa Indonesia itu ada di peringkat 100 dari 180. Ini menurut itu bagaimana kan caranya itu mengatasi masalah tersebut dan menerapkannya di sekolah? Ya, betul sekali. Sebenarnya ini juga menjadi PR kami para guru di seluruh Indonesia, khususnya di SD di sini ya. Untuk era-era beberapa tahun kebelakang itu memang saya menyadari bahwa murid-murid, anak-anak khususnya itu sangat kurang sekali kegiatannya dalam membaca. Tentunya faktor digitalisasi itu juga berperan sangat dominan. Kalau zaman saya dulu sekolah ya, itu kalau ada tugas atau apa, itu pasti mencarinya pasti dari buku. Tidak ada sumber lain selain dari buku. Sumber yang lebih yang terbaru istilahnya itu kita dapatnya hanya dari televisi saja. Tapi yang semakin kesini karena eranya juga era digitalisasi, banyak sekali anak-anak itu yang menyelesaikan problem sekolahnya itu melalui internet, soalnya lebih mudah dan jawabannya langsung, apa istilahnya ya, langsung ketemu. Jadi karena ada hal yang mudah seperti itu, makanya kecintaan anak-anak terhadap membaca buku itu lama-kelamaan turun. Bahkan gerakan literasi membaca ya, literasi memorik saja, itu anak-anak banyak sekali yang memakai aplikasi-aplikasi di internet ya, untuk mempermudah pekerjaan sesuatu. Jadi sangat berperan sekali ini era digitalisasi terhadap kemunduran anak dalam hal literasi. Jadi banyak sekali yang kita upayakan, paling tidak itu pembiasaan lagi, membiasakan anak-anak kembali mencintai. Itu paling tidak yang kita upayakan setiap hari. Untuk kan
itu kan sebagai guru Betul. laki-laki. Itu bagaimana tanggapan itu sebagai guru apabila ada anak itu jauh atau tanda kutip itu nakal dalam mengatasinya itu gimana? Anak nakal. Kita sebagai guru itu sebenarnya tidak boleh menyebut anak itu nakal, meskipun dalam tanda kutip ada banyak anak yang mungkin sedikit berbeda sikapnya dengan temannya yang lain, makanya ada kategori anak tersebut nakal. Bagaimana menyikapinya? Tentunya guru di sini itu juga berperan sebagai guru. Jika di rumah mereka diasuh oleh orang tuanya, ketika di sekolah kamilah yang menjadi anak dan ibu. Dan tentunya ketika melihat anak tertentu yang memiliki sikap agak berbeda dengan temannya, otomatis kita memberi perhatian lebih. Kita lihat dulu apa yang membuat si anak ini bersikap demikian. Nah, kita cari alasannya. Yang pertama, mungkin anak ini istilahnya mencari perhatian dulu. Bisa jadi di rumah kekurangan kasih sayang, makanya di sekolah membuat ulah istilahnya sehingga supaya mendapat perhatian lebih dari guru. Nah, kalau sekiranya sikap anak tersebut tidak merugikan temannya, ya kita apa ya? Kita berikan pemahaman saja bahwa sebenarnya ini boleh, tapi lebih baik begini, istilahnya begitu. Kalau di sini sistem memberi hukuman itu tidak ada, Mas, alhamdulillah. Jadi istilahnya kita Bapak Ibu guru di sini itu sekedar hanya memberitahu lewat visi bahwa hal-hal seperti ini sebenarnya harus dihindari, hal-hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Hukuman yang bersifat fisik terhadap anak-anak dalam tanda kutip yang nakal tadi itu hampir tidak pernah terjadi di SD Negeri 1 Kalimantan, karena bagaimanapun juga mereka adalah anak-anak kita yang kita berikan treatmentnya itu lewat kasih sayang, sehingga anak-anak nanti harapan kami semua adalah supaya anak-anak nanti bisa tumbuh menjadi anak-anak yang sehat mental jiwa. Baik, mungkin cukup itu saja karena dibatasi oleh durasi waktu. Oh iya, siap. Mungkin terima kasih. Terima kasih Maaf banyak. yang buat Sukses kita. selalu. Senang sekali bisa berbicara